Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu malam 1 Oktober lalu berujung tragedi yang menyisakan cerita pilu. Peristiwa yang terjadi usai laga sepak bola antara Arema FC dan Persebaya Surabaya itu menelan korban meninggal dunia lebih dari 100 orang dan ratusan korban lainnya mengalami luka ringan hingga berat. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi maut yang menjadi sorotan dunia ini? Bersama saya Ken Ane, Anda menyaksikan Cover Story One. Inilah detik-detik sebelum terjadi peristiwa mencekam malam itu di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ribuan supporter berhamburan, lari turun ke lapangan begitu wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan usai. Hari Sabtu, 1 Oktober malam itu, baru saja usai laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Dalam laga itu, tim tuan rumah dibekuk oleh tim tamu dengan skor tipis 2-3. Akhir dari laga itulah yang disebut menjadi pangkal pecahnya kerusuhan yang seperti tak terkendali. Para supporter tidak puas dengan kekalahan tim kesayangan mereka di kandang sendiri. Beberapa saat kemudian, aparat keamanan melepaskan tembakan gas air mata hingga terjadilah tragedi di Stadion Kanjuruhan yang sontak membuat gempar itu. Tragedi malam itu membawa duka pilu. Nyawa-nyawa para pecinta sepak bola melayang. Iku rek sing ninggal ya Allah, sakno ya Allah. Ya Allah. Setidaknya sebanyak 131 orang korban meninggal dunia. Di antaranya ada anak-anak. Nyawa mereka tak bisa diselamatkan dalam peristiwa tragis itu. Kebanyakan luka trauma akibat keinjak karena mungkin panik dan karena kebanyakan karena trauma dan yang luka-luka ringan juga karena mungkin iritasi gas air mata, tetapi tidak berat ya. Selain korban meninggal dunia, tragedi di Stadion Kanjuruhan juga mengakibatkan ratusan orang mengalami luka. Mulai dari luka ringan hingga luka parah yang membutuhkan perawatan medis di rumah sakit. Mereka yang selamat menjadi saksi peristiwa mencekam pada malam itu. Gas air mata itu kan orang-orang pada bunuh semua. Mulai dari situ injek-injekan, buruan, ada yang keluar. Itu dipicu karena apa? Gas air mata karena main turun supporter turun ke bawah ke lapangan. Dari Tribun 14 itu sebenarnya nggak terlalu ricu, cuma banyak supporter yang ke bawah, jadi banyak yang melemparin gas air mata. Terus pas keadaan juga jalannya licin abis hujan, pas di tangga pada jatuh semua. Yang ketimpa-timpa. Gas air mata itu dilemparkan oleh aparat kepolisian. Iya. Ke lapangan, tapi kena angin jadinya sampai ke tribun, ke penonton. Semua tribun. Sempet panik gak waktu itu? Panik banget. Terus lukanya ini karena apa, Mbak? Lukanya karena yang satu itu kena ketimpa-timpa orang, terus keinjek-injek sama orang. Terus juga jatuh dari tangan.
Kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang telah berujung tragedi kelam. Bukan hanya bangunan dan kendaraan yang rusak dan hancur, tapi juga terlebih hilangnya ratusan nyawa yang tak bisa tergantikan. Sungguh menjadi duka mendalam di negeri ini. Jawa Timur berduka, bangsa Indonesia juga berduka, dan dunia olahraga kita juga berduka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu bagi mereka yang meninggal, tragedi di Stadion Kanjuruhan membuat sepak bola dunia berkabung. Tragedi maut itu mungkin saja bisa tak terjadi. Tentunya jika seluruh pihak terkait siap dengan segala konsekuensi yang bisa terjadi pada laga sepak bola yang ditonton langsung suporternya. Malam itu kerusuhan supporter seperti tak terkendali hingga aparat melakukan tembakan gas air mata yang sebenarnya sudah menjadi larangan dari Federasi Sepak Bola Dunia. Inikah yang membuat 100 lebih nyawa manusia melayang? Hilangnya satu nyawa saja tak sebanding dengan pertandingan apapun. Namun yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang merupakan tragedi terbesar dalam sepak bola di tanah air. Dan terbesar kedua di dunia. Ratusan nyawa supporter melayang. Tragedi bermula dari aksi para supporter pembela Arema FC yang merangsek turun ke lapangan setelah tim kesayangan mereka dikalahkan oleh Persebaya. Kondisi kian tak kondusif hingga aparat mengambil langkah. Pada saat pertandingan kemarin, pertandingan sudah selesai 90 menit. Pemain dan ofisial Persebaya masuk ke dalam ruang ganti. Yang ada di dalam lapangan itu adalah pemain dan ofisial Arema yang meminta maaf kepada penonton. Lalu turun satu demi satu, ini segala macam. Lalu akhirnya polisi bereaksi untuk melindungi. Catatannya pertama begini, itu sudah tidak ada tim tamu, sudah tidak ada supporter tamu, tidak ada bonek di situ. Artinya kan sebetulnya kan itu orang sendiri, teman-teman sendiri. Supporter Arema tidak mungkin menganiaya para pemainnya sendiri, memberikan masukan. Harusnya yang ingin saya katakan, peran itu tidak harus dilakukan oleh polisi, tapi dilakukan oleh match steward, yaitu masyarakat sipil yang bertugas sebagai match steward. Mereka inilah yang harus menjadi action crowd control dalam situasi seperti itu, karena tidak ada supporter tim tamu, jadi seharusnya tidak berbahaya. Nah, pemaksimalan match steward ini tidak maksimal. Aparat keamanan tak cukup menghalau mundur para Aremania yang berada di tengah lapangan Stadion Kanjuruhan. Namun tembakan gas air mata yang dilepaskan juga membuat para penonton yang berada di tribun ikut kocar-kacir. Mereka panik karena tembakan gas air mata yang meluncur. Sontak, puluhan ribu penonton berebut untuk keluar dari Stadion Kanjuruhan. Namun diduga pintu keluar tak dibuka seluruhnya. Tak sedikit pihak yang menyayangkan soal pengamanan pertandingan ini. Bagaimana bisa pengamanan supporter pertandingan sepak bola menggunakan gas air mata? Bahwa dilarang atau tidak diperbolehkan pengamanan pertandingan sepak bola dengan menggunakan gas air mata dan juga senjata api. Itu kan ada sesuai dengan arahan dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation. Itu tercantum di sana dengan jelas-jelas.
Nah, pertanyaannya, apakah pihak aparat keamanan tidak mengetahui itu? Itu kan jadi pertanyaan besar. Jika tidak mengetahui itu, kenapa misalnya, atau apakah Panpel dalam hal ini klub Arema FC tidak memberitahukan itu? Atau lebih ditarik lebih besar lagi, lebih ke atas lagi adalah karena ini kompetisi resmi, apakah operator liga dalam hal ini Liga Indonesia Baru tidak mensosialisasikan itu juga? Atau PSSI dalam hal ini tidak mensosialisasikan juga tentang regulasi itu? Ini kan yang jadi pertanyaan besar, sehingga kemudian ada penanganan yang mengakibatkan korban jiwa begitu banyak, dan ini adalah tragedi, ini noda paling hitam dalam sejarah sepak bola. Pihak kepolisian sebetulnya telah melakukan imbauan agar laga Arema FC melawan Persebaya ini digelar sore hari, bukan malam hari. Namun toh, laga tetap digelar malam hari. Orang menganggap ini hak tanggung jawab polisi. Polisi tidak serta-merta bertanggung jawab terhadap kasus ini karena banyak pihak yang terlibat di dalam soal keamanan. Misalnya polisi dari awal lewat surat tertanggal 18 September 2022 kepada Panpel Arema meminta agar pertandingan yang dimainkan jam 20.00 dipindahkan sore hari, dengan alasan polisi adalah untuk menjaga-jaga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi surat ini kemudian tidak digubris oleh PT Liga Indonesia yang menggelar rapat bersama PSSI dan juga broadcaster demi jam tayang. Kemudian kita mengorbankan keamanan dan keselamatan orang. Ini merupakan putusan yang sangat mengenaskan. Waktu tak bisa diputar kembali. Tragedi Kanjuruhan telah terjadi. Peristiwa kelam ini akan menjadi catatan dunia. Presiden FIFA pun menyampaikan duka mendalam atas tragedi ini. Bendera setengah tiang dikibarkan di Zurich, Swiss. The football world is in a state of shock following the tragic incidents that have taken place in Indonesia at the end of the match between Arema FC and Persebaya Surabaya. This is a dark day for football and the tragedy beyond comprehension. I extend my deepest condolences to the families and friends of the victims who lost their lives. Siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi di Stadion Kanjuruhan? Adakah indikasi pidana dalam peristiwa yang menelan korban jiwa 100 orang lebih itu? Presiden Jokowi pun telah meminta dilakukan investigasi secara tuntas atas peristiwa maut itu. Ya, tragedi di Stadion Kanjuruhan menambah catatan kelam yang tak boleh dilupakan. Terlebih agar semua selalu ingat bahwa tak ada sepak bola seharga nyawa. Lagi-lagi aksi anarkis supporter sepak bola di tanah air berujung tragis. Kali ini kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur menjadi tragedi yang menelan ratusan nyawa manusia. Sebuah peristiwa yang tak biasa dan sudah semestinya menjadi perhatian seluruh pihak yang terkait.
Presiden Joko Widodo pun telah meminta jajarannya untuk melakukan investigasi kasus yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu secara tuntas. Perintah saya sudah jelas kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri, kepada Menpora, semuanya sudah jelas. Kan sudah saya sampaikan, diinvestigasi tuntas. Diberikan sanksi memang pada yang bersalah. Udah. Sejauh ini yang prajurit yang sudah kita periksa ada 5. Periksa ini karena sudah ada bukti awal. Dari 5 ini 4 sudah mengakui. Tapi 1 belum, tapi kami nggak menyerah. Nah, kita memeriksa juga yang lebih atasnya. Prosedur apakah yang mereka lakukan? Apakah mereka sudah mengingatkan dan seterusnya. Ini sampai dengan tingkat komandan batalionnya yang ada juga di situ. Jadi kami terus, ini juga satu bentuk evaluasi karena nggak boleh terjadi. Berarti kan briefing penekanan tentang batas kewenangan TNI dalam bertindak walaupun kita BKO itu berarti tidak berjalan. Lalu bagaimana dengan langkah kepolisian? Bagaimana pengusutan peristiwa yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka? Adakah temuan unsur pidana dan akan adakah yang ditetapkan sebagai tersangka? Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku Security Officer. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Polres Malang. Saudara H, dan ketiga Yonhat Brimopolda Jatim. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang sontak turut menyeret pihak aparat keamanan. Langkah dan tindakan aparat di Stadion Kanjuruhan yang menjadi lokasi tragedi maut 1 Oktober lalu itu menjadi sorotan. Ini kami katakan bukan pelajaran tapi tamparan yang tidak boleh terulang lagi. Karena kasus kemarin tampaknya selain ada kelemahan dari soal penggunaan gas itu, adalah juga ada tindakan-tindakan petugas yang kemudian memacu dan memicu timbulnya awal-awal daripada kerusuhan itu. Yang terjadi adalah kita lihat di foto ya, di video, ada penginjakan, ada kelemahan lagi, yakni gas air mata ya. Nah, kemudian ada juga tadi tambahannya, katanya pintu-pintu ada yang belum terbuka ya kan. Jadi saya katakan tadi, satu adalah panitia pertandingannya, yang kedua adalah petugas keamanannya, yang ketiga adalah perilaku supporter. Ini harus kita lakukan pembenahan. Harus ada pembenahan yang tak boleh ditunda. Bukan cuma panitia serta aparat keamanan, tapi juga pembenahan jiwa para supporter sepak bola di negeri ini yang belum semua berpikir tak ada sepak bola seharga nyawa.